diusir oleh Pak RT, Pak Prayogo Subianto, oleh Pak RW, Bapak Wahyu Rendra, dan terutama oleh Profesor Dr. Nur Hidayat, dosen MIPA. Oke, beliau terang-terangan mengatakan saya mengusir Anda tidak boleh tinggal di lingkungan ini karena tidak patut dan tidak pantas. Karena yang mengusir banyak, ya saya bukan berarti yang takut ya saya dengan Pak Nur Hidayat, karena beliau marah gitu. Terus Pak Prayogo juga gitu, kalau Pak RW nggak ketemu saya. Terus ada satu lagi namanya Pak Reza. Pak Reza itu pokoknya sampai mau mukul saya. Nah, yang sudah mukul saya adalah Pak Prayogo, Pak RT. Waktu kami media omong-omongan di musola, minta tanda tangan pindah alamat itu loh kan, tanda tangan ini saya Pak kacamata ini dipukul sampai begini, contohnya sampai gitu, kena kacamata saya. Itu yang membuat Yai langsung yang nggak apa-apa sama sorry salah, saya maafkan saja gitu. Permasalahan utamanya itu sebenarnya bagi saya pribadi itu pelecehan. Istri saya besar, tapi lebih besar Mbak Sahara. Saya pengen banget gitu. Saya itu penghafal Al-Quran, harus menjaga kesucian. Walaupun saya sebenarnya nggak bisa melihat wajah Zahara. Kira modelnya wongnya kan jembluk kayak tumbuh jebrak gitu ya istilah orang Jawa ya. Alias tidak cantik lah, artinya bagi saya nggak masuk lah. Seandainya diisukan aku ini dia. Kenapa? Karena saat itu Pak RT sedang berada di Belanda. Kunjungan rutin setiap tahun selama 2-4 bulan. Jadi RT saya itu orang kaya raya, Mbak. Karena punya uang untuk tinggal di Belanda itu 2-4 bulan. Setiap tahun itu. Bahkan jalan seminggu. Tapi yang tahun sekarang ini ya, sampai 3 bulan, 4 bulan. Tinggal di Belanda untuk sekedar mencari udara segar. Sehingga Pak RT saya itu walaupun sudah tua Pak, kelihatan muda. Kenapa? Karena dia menghirup udara segar di Belanda selama 3-4 bulan. Uangnya dari mana? Sugih Pak, sugih. Orang kaya raya. Saya Pak Wahyu, sebagai Ketua RW 9, Kelurahan Mercosari. Dan ini Pak Prayogo sebagai Ketua RT 09, RW 09 di Kelurahan Mercosari, Kota Malang. Jadi kami datang ke sini atas izin Pak Lurah untuk memberikan klarifikasi apa yang terjadi di lingkungan kami di Perum Jaya Grand Kabupaten Depak, RT 9, RW 9, Kelurahan Mercosari. Jadi Pak Mim ini adalah penduduk baru. Secara de facto memang bertempat tinggal dan mempunyai rumah di Kabupaten Depak tersebut. Tapi secara hukum, secara administrasi belum menjadi warga RT 09, RW 09, Kelurahan Mercosari karena belum berpindah atau belum mempunyai KTP di lingkungan Kelurahan Mercosari. Nah, tapi dengan adanya Pak Mim ini, warga merasa resah. Terjadi penyerobotan tanah, yang mana di situ diakui sebagai tanah wakaf yang pernah diberikan oleh yang bersangkutan. Padahal dalam sertifikat NIB nomor 04742 itu sudah jelas peletakan lahan yang ada dengan luasan 160. Dan itu pun sudah saya sampaikan pada tanggal 6 September bahwasanya ya posisi tangannya hanya di situ, jangan sampai maju ke depan atau ke samping kiri atau ke kanan. Jadi sesuaikan dengan sertifikat yang ada. Nama baik, harkat dan martabatnya dilecehkan, direndahkan dan diinjak-injak. Sebagai orang awam, saya tahu banyak pidana yang dilakukan, tindak pidana yang dilakukan Sahara beserta para sopirnya dan beberapa masyarakat di situ, termasuk Pak RT, Pak Lurah, Pak RT dan Pak RW, nggak tahu lah itu siapa saja di situ ya kan, mungkin Pak Yono juga nggak tahu. Tapi kalau kita lihat dari semua video yang dibagikan Sahara, terus mungkin banyak juga versi dari Ibu Ros, suaminya Pak Yaimin, yang dia rekam juga, karena saya lihat selalu dia merekam dengan 2 HP. Emang bagus banget. Jadi gampang banget. 1, fitnah bilang cabul. Itu udah, fitnah itu sudah ada hukum pidananya. Bisa dilaporkan. Fitnah ya. Yang kedua, membuli lah ya, mengolok-olok, bilang dugong itu kan terus kata-kata udah tua, mau mati,
Terus mati kalian semua gitu kan dengan sebutan seperti itu. Mampus kalian semua. Itu kan rekamannya nyata banget gitu loh. Ada. Semoga Ibu Ros menyimpan dan itu jadikan bukti nanti untuk menjerat pidana. Terus yang ketiga juga masuk ke wilayah, ke lingkungan pribadinya orang dengan merekam dan menghina, mencaci maki. Itu juga ada. Saya rasa pengacaranya tahu. Itu banyak banget. Terus nggak tahu yang masyarakat sudah tidak menerima Sahara dan suaminya. Guys, kita masuk lagi ya ke segmennya Sahara. Sahara dengan amarahnya Yaimin hadapi dengan sabar dan ilmu. Lah Sahara, lihat ini, nangis di pojokan, Sahara geram katanya guys. Nah ini kita lihat seperti apa. Balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin ya. Dan bantu juga subscribe channel kedua aku yaitu Kevin Reaction. Di sana juga ada beberapa info penting yang mungkin kalian harus tahu juga sih ya, info yang lagi viral sekarang guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa VT untuk kali ini. Kita reaction bareng-bareng ya. Ini reaction, aku ingat lagi ini reaction ya. Ini adalah VT tentang reaction ya. Buat kalian yang baru tahu ada video reaction seperti apa, kalian bisa cek di Google ya. Nah ini kita lihat seperti apa. Kalau Bapak seperti ini, saya yang akan marah terus. Ya silakan Ibu marah kalau gitu. Uang saya ingin baik-baik kok. Itu udah ada saksinya, tukangnya juga udah tadi ngomong. Tukangnya juga udah ngingetin ke Bapak. Bapak bilang apa ke tukangnya? Ya memang iya. Udah Pak, jangan ngeles aja. Bukan ngeles Bu, saya ingin ini selesai dengan baik-baik. Ya toh? Oh iya, makanya ayo datang. Ayo, kalau mau baik-baik saya begini Bu, baik-baik. Bagaimana saya menawarkan ketemuannya dekat Ibu ada, itu di bengkel Cakara ada, kursinya banyak. Kebetulan kafenya bukanya jam 12, jadi tidak ada makan, tidak ada minum. Enak tempatnya Bu, bengkelnya udah buka, tapi kafenya belum ada kursinya. Saya tunggu di bengkel Cakara samping Ibu itu. Cakara Bu. Brojans Cafe. Brojans Cafe, ha. Jadi kesannya maaf ya, Pak, itu yang punya, maaf ya. Kalau saya mau bicara kasar, Bapak yang punya salah. Kenapa jadi kami yang harus ngikutin Bapak ya? Saya ngikuti Ibu sekarang gimana maunya? Waduh. Rektor UBI tanggapi desakan Yaimin pecat Sahara sebagai mahasiswi katanya guys. Waduh, ini beritanya benar apa enggak ya? Ini aku dari Malang hari ini guys ya, info di NPI. Ya, ini TikToknya beliau ya, Malang hari ini ya, TikToknya kalian bisa cek sendiri. Nah ini kita lihat seperti apa Breaking lagi. News, podcast Sahara dan KDM. Nih bahasa Arab dan KDM jelaskan awal mula konflik hidup bertetangga. Asyik. Udah tayang di YouTube. Kalau kalian lihat intinya Sahara info kalau Yaimin melakukan tindakan pelecehan, tindakan ngeselin dan tidak mengenakan kepada dia. Tapi kalau dipikir-pikir ya, masalah ini sebenarnya bisa selesai dengan cara yang sederhana dan gampang banget. Cukup duduk bareng antara kedua belah pihak, mediasi nih kedua belah pihak ini. Kalau mentok, baru lebatkan RT atau RW. Nah ini RT nggak dilibatin pas udah viral. Nah jelas salah lah. Sahara, just info, kalau ada masalah bertetangga, pertama mediasi dulu aja antara lo sama Yaimin. Mentok baru lapor RT. Mediasi itu ngapain? Yaitu mencapai kesepakatan agar tidak diulangi lagi dan pihak bersalah harus minta maaf. Kalau diulangi lagi ya berarti harus lapor polisi. Begitu. Tapi sayangnya ya, bukan cari solusi, yaitu dengan mediasi yang tadi gue bilang, Sahara malah angkat ini ke media sosial. Jadi konten di TikTok akhirnya viral, dan akhirnya semua orang ikut nimbrung. Ingat nih Sahara, kalau misalkan di TikTok atau di media sosial itu berita-beritanya kalau bisa yang penting. Perihal bertetangga upload ke TikTok, ini kalau menurut gue kurang bijak, karena di TikTok itu beritanya berita-berita ya korupsi lah, korupsi 17+8 kemarin, demo. Kalau bertetangga ya setahu gue yang tadi gue bilang, jadi kita selesaikan dulu sama yang bermasalah, mentok ke RT. Nggak pernah tuh gue ngeliat ada bermasalah di tetangga mentok ke TikTok. Akhirnya apa? Sekarang RT RW-nya kena kan di lingkungan kalian kan, kena hujat netizen kan. Kenapa? Karena kalian bypass RT kalian langsung ke TikTok. Seharusnya ini ke RT dulu. Ini jadi pembelajaran buat kita semua sih. Gimana komentar kalian? Tulis di kolom komentar.
Awalnya apa? Kan awalnya kan dimulainya merasa terganggu karena ada parkir mobil di depan rumah. Itu kan itu versinya. Ya kan ceritanya kan itu Pak Yai bilangnya begitu. Tapi ada musababnya. Nah, jadi kalau kata Pak Yai itu kan bahwa awalnya ini konflik ini karena ada parkir mobil di depan rumah, merasa terganggu karena mau keluar terhalangi oleh mobilnya, kan begitu ceritanya. Awalnya sekarang gimana menurut Mbak? Jadi begini, saya mohon maaf ya jika ada bahasa yang nanti agak intim. Awal mulanya tuh kan kita bertetangga itu baik ya. Beliau sering juga ke garasi kami. Di garasi kami itu ada gazebo yang memang tempat terkumpul kau betul. Setelah itu setiap malam itu tidak lepas dari guyonan mereka. Pak Yainya ikut canda. Bercanda. Candanya terbuka kalau dia sedia. Iya, terbuka. Sangat liberal. Sangat liberal. Wilayah intim saya. Waduh. Kira-kira apa tuh wilayah ininya ya? Waduh. Saya terus terang sebagai Kang Jarkoni bersuara LBH Ansor Kota Malang dukung Sahara dan akan penjarakan Yaimin. Waduh. Dia warga Nahdien dan juga seorang pengurus di NU, walaupun dalam skala kecil itu tidak sepakat dengan keputusan dari Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor Kota Malang yang menjadi kuasa hukum bagi Sahara dan suaminya ya. Ini sangat rentan bagi jamiah kita, organisasi kita, karena ini akan mempertaruhkan nama besar dan nama baik jamiah kita Nahdlatul Ulama. Ansor sebagai Banom NU ini kan punya kedekatan secara sejarah dengan para ulama. Nah, dalam kasus ini kan kita lihat dari beberapa video ini, bagi saya ya, saya belum mengerti kebenarannya, faktanya di lapangan, tapi dari video-videonya saja kita bisa melihat seharusnya Ansor itu kan mengawal para ulama, para kiai gitu ya, tokoh, apalagi ini Yai Imin ini kan seorang tokoh figur, seorang dosen, seorang penghafal Al-Quran ya, dan tentunya GP Ansor seharusnya memiliki keinginan untuk memediasi, bukan menjadi tim kuasa hukum dari pihaknya Sahara gitu ya, yang kalau kita lihat di videonya itu kan secara adab, secara itu kan sangat tidak beradab dalam konteks hubungan antar manusia ya, hablum minan nas gitu, antara orang muda dengan orang tua gitulah. Sedangkan Ansor ini yang menjadi Banom NU ini kan kita mengusung nilai-nilai tawasud, tasamuh ya, dan sebagainya. Seharusnya GP Ansor mengevaluasi secara internal, janganlah masuk dalam perseteruan ini. Paling tidak jadi mediator, bukan malah menjadi tim kuasa hukum. Saya nggak tahu latar belakang kenapa LBH Ansor mau gitu. Apakah tidak ada klien lain yang bisa diurusi selain kasus ini gitu loh? Kenapa harus LBH Ansor begitu loh? Apakah punya background sejarah kedekatan secara ormas dengan Madas gitu? Saya tidak tahu. Tapi saya yakin ini akan menjadi blunder bagi GP Ansor ke depannya dan mempertaruhkan nama baik NU dan jamiah kita Nahdlatul Ulama. Ini perlu dievaluasi, itu masukan saya. Waduh. Nah ini viral ya, versi lengkap silahkan dinilai sendiri ya. Dia siapanya Ibu Sahara ya, Pak Yono kah dia gitu guys ya. Nah, gimana guys setelah melihat infonya untuk video ini ya, untuk video yang sekarang, bisa tulis di kolom komentar ya. Aduh, si versi A bilang ini, versi B bilang ini ya. Kalian tim mana antara tim Sahara atau Yaimin guys? Bisa tulis di kolom komentar, aku pengen tahu ya kalian tim mana ya. Nah, sekian guys videonya. Terima kasih sudah hadir. Aku doain ya setiap kalian yang nge-like atau nonton video-video aku, mudah-mudahan rezeki selalu lancar ya, dan diganti yang lebih baik lagi ya, lebih banyak lagi ya kuartanya ya.
rezekinya dan berkah. Sekian dulu guys.